apa sih definisi dari KDRT itu sendiri? Jadi KDRT itu ada 4 jenis. Kalau dari supaya tidak terjadi kekerasan itu juga ada manajemennya. Jadi Puskesmas ini sudah pernah berarti ya menangani permasalahan KDRT. Mungkin Mbak Nuri bisa cerita sedikit pengalamannya. Ya pernah Mbak Anja. Tapi sudah tahun 2019 kalau tidak salah. Kekerasan fisik mulai dari mukul wajah pernah, mukul dada pernah, mukul di bagian ini pernah, bagian muka, pipi tampar, terus di dada sampai bekas biru kayaknya ya, dihantam di dada gini, ya gitu. Terus muka disiram air pernah. Faktornya gara-garanya judi tak ingetin, nggak mau kerja kan, terus akhirnya dia ya itu akhirnya bertengkar terjadi itu, aku dihantam, dipukul itu Karena kalah judi atau kalah judi ya bisa, terus nggak mau kerja, males kerja kan ujung-ujungnya. berarti ada faktor ekonomi Ya faktor ekonomi juga, dia akhlak juga, terus ujung-ujungnya ke KDRT kan. Sakit hati banget, sakit hati apa ya, nggak kuat lah. Tak pikirkan yang pertama sudah gitu, yang kedua kok tambah parah. Sakit hati, trauma banget. Jadi di hati wes takut sama laki-laki kok wes sekarang takut. ya sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Aku soalnya nggak tahan, nekat. Aku jadi tekad kuat, aku nggak tahan. Aku nggak bisa kayak gini terus-terusan. Kan sudah tak kasih kesempatan, dia ngulangi lagi, tak kasih kesempatan dia ngulangi lagi. Ya aku nggak kuat lama-lama. Kayak apa ya? Nggak bisa aku. Jadi habis di KDRT itu sempat kasih kesempatan ya. Kasih kesempatan. Harapannya kembali, udah Iya, berjanji. kan? sudah berjanji ya nggak ngulangin. Iya, nggak ngulangin lagi. Ternyata diulangi, ya sudah nggak kuat Mbak, tinggal nekat lah kayak gitu. Pertama aku iman ya, fokus ibadah dulu. Jadi aku tetap pikiran itu tak tenangin gitu. Terus nasihat dari keluarga gitu kan juga pengaruh. Terus ketiganya lihat anak, lepasnya gini, ada dukungan dari keluarga, mau buka usaha sendiri. Ya bismillah kan, demi anak ya, mau buka usaha apa, jual jus buah apa gitu. Jadi aku nggak tergantung sama orang lain, suami kan dulu kan. Memilihkan trauma itu aku fokus ibadah kayaknya ya, fokus ibadah, terus ke anak-anak, terus habis itu aku belajar ke keluarga, jadi lebih dekat sama keluarga gitu, keluarga dari pihak keluargaku gitu loh. Menata masa depan aku gimana ya, fokus ke ini, ke anak, nggak belajar mengenal laki-laki lain dulu. Aku fokus membesarkan anak-anak biar anak-anak masa depannya tertata baik ya, jangan sampai terulang lagi kayak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam podcast Top Chair SIS. Dalam memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, pada siang hari ini kami datangkan koordinator perawat sekaligus penanggung jawab program jiwa, yakni Ibu Nuri Hibridaningrum, lulusan Stikes Hang Tua pada tahun 2006, yang pernah bekerja di RSAL ya Mbak Nuri ya,
poli anak selama 3 tahun dan pernah menjadi tim dalam program inovasi Pojok Pitu, yakni Posyandu Jiwa dengan Terapi Okupasi Terpadu yang masuk dalam 10 besar inovasi anugerah ASN Kemenpan RB pada tahun 2020. Nah, pada pagi hari ini kita mengangkat tema yang lagi hot-hotnya ya, hot issues, yakni tema KDRT. Jadi langsung saja di pertanyaan pertama ya Mbak Nuri. Pertanyaan paling mendasar yakni apa sih definisi dari KDRT itu sendiri? Jadi KDRT itu ada 4 jenis Mbak Anja. Ya, pertama itu fisik, kedua psikis, ketiganya seksual, keempatnya penelantaran rumah tangga. Jadi kalau fisik itu kan sudah jelas ya, pasti di situ ada luka-luka. Nah, luka ini bisa ringan sampai dengan berat. Ya, kalau psikis itu jiwanya, jadi mentalnya. Ada perempuan tuh mudah bingung, kemudian sudah tidak fokus. Jadi ya, menunjukkan gejala depresi. Gejala-gejala gitu. depresi, mulai dari ringan sampai dengan berat. Kemudian bisa juga sampai percobaan bunuh diri. Itu psikis. Nah, kalau yang seksual itu biasanya ada kekerasan pada seksual, biasanya ya maaf ya, untuk hubungan suami istri biasanya tidak semestinya, jadi menggunakan benda-benda keras pada saat berhubungan ya, jadi kemudian posisi-posisi yang kurang pantas seperti itu. Nah, itu nanti bisa dibuktikan dengan adanya perdarahan di area vagina ya, area perempuan seperti itu. Kalau yang penelantaran rumah tangga itu biasanya berhubungan dengan ekonomi ya, jadi sudah tidak dinafkahi secara lahir batin, kemudian tidak ada uang belanja, ya pokoknya ditelantarkan ya. Kebutuhan rumah tangga itu tidak dipenuhi. Jadi apa itu yang menjadi kewajibannya itu tidak dijalankan dengan baik dan benar. Berarti itu kan juga berkesinambungan ya Mbak Nuri ya? Iya, pastinya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Mbak Nuri, apakah benar KDRT itu kerap kali terjadi dalam keluarga dengan berpenghasilan ekonomi rendah? Nah, kira-kira itu penyebabnya apa ya Mbak? Kalau KDRT pada keluarga dengan ekonomi rendah itu memang ya, yang sering kali yang terlaporkan adalah yang dengan keluarga ekonomi rendah. Biasanya penyebabnya itu kan karena kebutuhan pokok yang tidak bisa terpenuhi, sehingga tuntutan-tuntutan itu yang menyebabkan stres dalam keluarga, termasuk suami. Penghasilannya rendah, kemudian pengeluaran yang harus dikeluarkan itu sangat tinggi. Jadi memang pemicu dari KDRT banyak yang terlaporkan itu, tapi tidak menutupi kemungkinan untuk yang ekonomi cukup pun juga bisa. Seperti itu. Berarti kan kalau ekonomi rendah tuh Mbak, jadi karena penghasilan rendah, dia ada tuntutan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga emosinya dia juga nggak stabil karena coping strateginya itu yang nggak tepat ya. Berarti berkaitan dengan manajemen stres gitu. Iya, jadi kan masalah itu banyak ya Mbak Anja ya, tidak hanya masalah yang pasti utama itu adalah kebutuhan yang harus dicukupi tiap harinya ya, seperti makan, minum, sandang pangan, papan. Sandang pangan itu kan yang harus dan mesti, dan itu tidak bisa dielakkan. Nah, di saat pasangan suami istri itu merasa itu adalah ya apa ini kan seperti itu, komunikasinya akhirnya sama-sama emosi, sama-sama amarah, akhirnya bisa terjadilah memukul, suami memukul istri, menampar seperti itu ya, disuruh kerja ini gitu, kamu harus memenuhi kebutuhan misalnya, seperti itu. Nadanya tinggi perempuan, akhirnya suami ikutan marah, emosi. Ya, ikutan emosi. Jadi sebenarnya memang manajemen stres yang baik itu perlu dalam suatu hubungan keluarga, hubungan rumah tangga. Jadi komunikasi yang baik,
saling menghormati seperti itu ya antara suami istri, kemudian saling menyayangi. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan yang ada masalah, segera diselesaikan. Masalah satu, masalah dua, jangan sampai dipendam, jangan seperti sampai itu. menumpuk Iya, terus habis gitu menumpuk. kayak bom gitu ya Mbak Nuri baru diselesaikan. Iya, seperti Berarti bener ya Mbak Nuri kalau misal kebanyakan korban KDRT itu perempuan itu memang bener ya? iya. Dan itu kalau dari ilmu kejiwaan sendiri ada nggak sih penyebab kenapa korbannya itu sebagian besar perempuan? Nah, kadang itu kan kehidupan rumah tangga itu kan dua orang dengan dua pikiran yang berbeda. Kemudian disatukan untuk mengambil suatu keputusan ya. Otomatis kan pendapat itu pasti Beda. berbeda, ada perbedaan. Nah, laki-laki biasanya merasa dia lebih power, lebih kuat dari perempuan ya. Kemudian prinsip laki-laki itu adalah imam. Menurut agama itu kan dia pemimpin. Jadi kalau laki-laki itu berpikirnya sudah semena-mena, ya kamu perempuan harus nurut sama laki-laki seperti itu. Iya, Jadi, biasanya kan sering dipakai dalil kayak gitu. iya, jadi di saat terjadi polemik, terjadi konflik di keluarga, ya pasti laki-laki Mengeluarkan powernya iya, itu sebagai powernya posisi yang itu lebih tinggi. akhirnya memukul istri, menendang karena meluapkan emosi itu tadi. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya nih Mbak Nuri, apa sih dampak KDRT sendiri kepada korban itu apa? Dampaknya yang pastinya adalah terjadi gangguan psikis ya, gangguan mental ya. Bagi si istri itu biasanya dia sudah mengalami gangguan, sering bingung, ya enggak konsentrasi. Jadi melaksanakan kegiatan rumah tangga itu bingung, ini mau ngapain gitu ya. Jadi kayak orang hilang arah gitu ya, Iya, bingung. jadi tidak fokus, kemudian gelisah, tidak bisa tidur, kemudian bisa kalau yang berat itu terjadi PTSD ya, post trauma stress disorder. Jadi kalau si istri ini tidak bisa mengatasi kecemasannya, kan biasanya kalau orang dengan kekerasan ini yang pertama dirasakan adalah takut. Takut, benar. Takut cerita ke orang atau ke keluarga Ke keluarga, terdekat ya. Akhirnya apa? Disimpan sendiri masalahnya. Akhirnya menjadi bingung itu tadi. Bingung, enggak fokus, mau ngapain itu mau masak aja, dia mau ambil garam, yang diambil bukan garam, Gula. seperti itu. Nah, terus kemudian kalau ini berlangsung Dalam jangka waktu yang lama. dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus, nah ini bisa terjadi gangguan kejiwaan kronis yang bisa menjadi depresi. Karena di saat dia takut mengalami kekerasan itu, pasti dia sudah tidak bisa bersosialisasi di kehidupan sosial ya, yang biasanya rutin mengikuti arisan, mengikuti pengajian, akhirnya Dia sudah- menutup diri. Iya, menutup diri. Mungkin karena ada bekas luka ya, takut Oh iya, ditanya-tanya sama orang, takut ini, akhirnya sudahlah nggak ikut. Nggak ikut. Gitu. Jadi tidak hanya istri, biasanya anak pun juga Terkena dampaknya. kena dampak. Jadi dampak yang kadang tidak disadari ya oleh kita. Kadang tetangga itu kadang kurang Memperhatikan. memperhatikan tetangga kurang. Kemudian keluarga apalagi. Biasanya keluarga itu kan jauh ya, yang paling dekat adalah tetangga. Biasanya sudah bisa diidentifikasi setelah ada kasus ya, misal percobaan bunuh diri, baru tahu ternyata di rumah tangganya seperti ini, seperti itu.
Jadi memang kan dampak yang paling parah itu adalah ketika kena psikisnya ya, Mbak. Karena psikisnya itu nanti yang akan merambat ke depresi dan percobaan bunuh diri ya. Selain itu kan juga yang dari anaknya pun juga bisa jadi trauma karena melihat perlakuan di keluarganya yang seperti itu gitu. Entah trauma ketemu orang atau entah trauma terhadap hubungan juga bisa diawali dari situ juga ya Mbak Nuri ya. Berarti dampak dari KDRT itu kompleks, bukan hanya satu, tapi dan itu kayak membentuk benang yang perlahan-lahan kita harus dikit-dikit mengeluarkannya. Nggak bisa kalau misalnya pun kita sebagai tetangga misalnya ya, kita tahu tetangga kita KDRT, kita nggak bisa yang langsung kayak judgement, wis tak laporno aja gitu kan, nggak bisa ya, karena kita harus pelan masuknya itu pelan-pelan biar dia mau terbuka gitu ya Mbak Nuri ya. Iya kan, karena apa, KDRT itu sendiri kan masih dianggap aib ya Mbak Anja. Oh iya bener. Bagi beberapa masyarakat kita. Jadi yang apalagi yang perempuan tidak bekerja biasanya itu kan powernya lebih rendah dari laki-laki ya. Jadi kalau mengalami KDRT itu mereka cenderung malah menutupi, terus malu ya kan, malu kalau ketahuan oh ternyata suaminya seperti ini. Kemudian kehidupan rumah tangganya tidak seharmonis seperti yang terlihat ya. Yang diharapkan kalau kita berkeluarga itu kan sakinah mawaddah warahmah. Nah, ternyata dalam prakteknya tidak terjadi seperti itu. Otomatis kan malu ada ya, perasaan malu. Kemudian akhirnya apa, depresi itu tadi. Kok kehidupanku seperti ini, seperti itu. Nah, sebenarnya manajemen stres yang baik itu di sini. Pada saat titik ini. Pada saat titik ini, pada saat terjadi kekerasan, kan kekerasan itu sudah terjadi ya. Nah, si istri dan anak yang dampak dari KDRT itu sebenarnya manajemen stresnya pada saat terjadi seperti ini biar tidak sampai depresi. Tidak sampai PTSD. Nah, kalau dari supaya tidak terjadi kekerasan itu juga ada manajemennya. Seharusnya jangan sampai terjadi kekerasan itu. Kita berhubungan dengan apa namanya, anggota keluarga yang lain tuh yang biar harmonis itu seperti apa sih. Nah, itu ada ilmunya sendiri. Jadi biar tidak sampai terjadi KDRT. Seperti itu. Nah, terus kalau kita bicara tentang manajemen stres ya Mbak Nuri, manajemen stres yang baik sendiri terutama dalam rumah tangga itu gimana sih Mbak? Jadi kalau berumah tangga itu pasti tidak seindah saat kita berpacaran ya Mbak Anja. Saat kita kalau berpacaran itu kan kita bertemunya hanya sekian jam. Iya, sesekali doang. Dari 24 jam mungkin kita ketemunya 4 jam gitu ya paling lama. Nah, kalau sudah berumah tangga itu lain kan, kita ketemu tiap hari 24 jam full bertemu dengan pasangan kita. Nah, di saat itulah kita tahu baik buruknya pasangan kita itu di saat kita hidup bersama. Nah, di awal sebelum menikah sebenarnya harus ada komitmen. Ya, komitmen di mana kita harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Ya. Kemudian jadi tidak kaget ya. Intinya kalau orang Jawa itu gak kaget, sudah legowo karena sudah bisa menerima kekurangan sudah itu. Siap mental. Jadi makanya kalau anak zaman sekarang kalau pacaran itu mending tunjukkan aja baik buruknya itu seperti apa, seperti itu ya. Kemudian orang berumah tangga itu tidak hanya senang-senang, benar ya, kebutuhan pokok semakin banyak tuntutan. Kalau orang sudah berumah tangga pasti memikirkan, oh aku harus punya rumah, harus punya ini, harus punya ini gitu ya. Kebutuhannya tambah kompleks, tidak hanya baju, beli baju seperti waktu mudanya dulu, beli baju, beli ini, nggak tahu nanti makannya itu gimana gitu. Nah, nggak mikir. Nah, apalagi kalau sekarang sosial media kan misalnya bolak-balik healing terus kita pingin healing gitu ya. Kan lihat sosmednya teman-teman tuh healing ke sana oh aku pingin juga. Nah, sedangkan kantong kita tidak sama, kan tidak sama dengan mereka. Nah,
harus menyamakan itu. Nah itu kita harus sudah siap, oh kemampuan kita seperti ini. Jadi jangan sampai melebihi batas kemampuan keluarga seperti itu. Akhirnya apa? Zaman sekarang itu kan mulai dari penampilan fisik aja ya, perempuan itu mulai dari atas sampai bawah. Ya, rambut sampai kaki itu modelnya itu luar biasa. Kalau di total ya perempuan itu bisa jutaan. 3 juta lebih itu untuk sekali tampil ya, mulai dari tas, sepatu harus sama. Nah itu kalau mengikuti seperti itu, sedangkan penghasilan keluarga tidak mencukupi. Nah kita kepingin yang kayak gitu, akhirnya kan ada masalah keuangan, kemudian masalah rentetannya nanti banyak. Nah, dari keuangan dari terus ekonomi, nanti ke emosi, akhirnya emosi karena tidak sesuai yang diharapkan, di bawah ekspektasi ya. Kemudian seringkali terjadi stres di situ. Manajemen Menuntut stresnya. suami, kamu nggak bisa nyenengkan istri Nyenengkan, seperti itu. Jadi masing-masing pihak itu meminta haknya tanpa tahu kewajibannya gitu, yang sering kali Jadi, terjadi. Di saat chatting tuh sebenarnya harus tahu apa sih hak dan kewajiban suami. Dan hak dan kewajiban istri. Itu kita harus sudah siap di situ. Nah, jadi di saat kita membina suatu rumah tangga dengan masalah apapun, insya Allah kita sudah bisa, siap konsekuensinya ya. Komitmen. Kemudian kalau ada masalah dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi 2 arah, jangan komunikasi 1 arah. Ya. Jadi komunikasi 2 arah itu kita saling berdiskusi suami istri. Oh ini ada masalah seperti ini, ayo solusinya gimana? Jadi dibicarakan. Oh ya solusinya seperti ini. Jadi tidak seenaknya sendiri. Kemudian dari laki-laki juga seperti itu, jangan merasa menjadi pemimpin akhirnya semena-mena terhadap istri. Seperti itu ya. Apalagi kalau istrinya nggak bekerja, biasanya itu Lelaki lebih merasa berkuasa. Mesti omongannya kan kamu loh hanya minta-minta seperti itu ya. Istilahnya seperti itu. Nah itu juga sudah merupakan omongan kasar ya. Itu juga masuk KDRT karena pembulian ya. Membuli, ngomong yang tidak enak. Tidak hanya istri, mungkin omongan yang tidak enak terhadap anak juga kita ya. Biasanya kalau masalah ekonomi jadi masalah, akhirnya nggak dituruti ya, nggak sesuai harapan, akhirnya anaknya kena marah lah, kena cubit lah ya. Jadi larinya emosinya ke anak karena dia nggak bisa ke gitu. suami. Jadi akhirnya dalam satu rumah itu kena dampak semua. Itu makanya kan kalau pencegahan KDRT itu kan kita harus, makanya kalau nikah itu kan nggak hanya sekedar umur ya Mbak Nuri, nggak hanya sekedar umur, nggak hanya sekedar kita cinta, tapi kalau nikah itu kan kita perlu kesiapan mental terutama. Kita sudah siap nggak kalau kita ini hidup dengan seseorang yang latar belakangnya sudah beda dengan kita, pemikirannya beda dengan kita, penghasilan juga beda dengan kita. Terus ketika kita punya anak, tanggungan juga lebih besar lagi. Kita sudah siap nggak untuk mendidik anak ini secara baik juga, biar nggak sampai kena efek dari emosi kita ya Mbak Nuri. Jadi kalau kesehatan mental itu memang hubungannya dengan pendidikan agama ya. Insya Allah kalau pendidikan agamanya itu bagus, insya Allah pola pikirnya pun ya akan bagus. Dia akan maksudnya kalau mau melakukan hal-hal yang negatif itu pasti akan berpikir panjang seperti itu. Berpikir terkait dampak ke depannya nanti gimana. Jadi kalau pesan saya sih kalau ada masalah segera diselesaikan. Jadi bukan terus masuk kamar dikunci pintunya, suaminya tidak bisa masuk ya. Seperti itu kan banyak sekarang itu yang rumah tangga anak muda-muda sekarang itu yang gondok ya. Gondok bahasa Jawanya. Terus masuk Marahan. kamar
nutup kunci ya wis biarin suami Kunci, ngapain sih gak iya, ngurus gitu nggak- ya Mbak nggak Nuri. ngurus suaminya itu tadi di luar ngapain seperti itu kan sebenarnya kurang bagus. Jadi kalau ada masalah ya dibicarakan, kalau memang nggak cocok kan pasti ada tidak cocoknya ya. Kalau kita itu sama suami anak itu pastilah. Nah itu segera dibicarakan. Oh saya nggak suka ini. Ayah sukanya apa? Jadi di-list sukanya apa, tidak sukanya apa, nanti Jalan tengahnya nah, gimana? solusinya seperti apa. Jadi memang kalau kata orang kan komunikasi itu kunci ya. Tapi kan kita juga butuh toleransi dalam komunikasi Iya. itu. Nah, terus kita kembali lagi ke topik KDRT ya Mbak Nur ya. Kan di sini tuh sebenarnya mungkin banyak sekali KDRT. Apalagi kan di sini kita baru tahu kalau KDRT itu enggak hanya melulu soal fisik, tapi juga psikis juga kan. Nah, kira-kira apa sih yang membuat orang itu takut gitu loh melaporkan KDRT itu ke pihak berwajib atau paling enggak itu memeriksakan terkait dengan kondisi psikisnya, itu penyebabnya itu apa ya Mbak Nuri? Nah, sebenarnya kasus KDRT di masyarakat ini banyak sekali Mbak Anja, cuman yang terlaporkan itu hanya 20-30%. Nah, biasanya itu memang yang berani melapor adalah istri-istri yang bekerja ya, yang punya power ya. Kemudian jadi yang banyak enggak lapor itu ya pasti karena malu. Yang tadi Mbak Nuri bilang ya Iya, malu. Terus Terus karena kayak itu masih aib keluarga menganggap ya. Kemudian yang kedua, si istri ini masih mentoleransi suami. Jadi masih berharap kalau suaminya kedepannya nanti bisa berubah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu tadi ya yang mungkin karena nggak bekerja, jadi dia itu masih butuh suami untuk menghidupi ekonomi. ya Heeh. yaitu apa namanya, masih tergantung dengan suami. Oh iya benar-benar. Dengan penghasilan suami. Jadi apa ya, tapi yang paling banyak itu karena malu itu tadi Mbak Anja. Malu, masih cinta, nah itu Oh iya yang terbanyak benar. itu. Malu, masih cinta, terus berharap bisa berubah Iya, gitu kan. berharap bisa Apalagi kalau di masyarakat kan banyak yang bilang nggak apa-apa mungkin suamimu lagi hilaf gitu kan. Nah itu sebenarnya mungkin nggak sih Mbak Nuri, maksudnya kita harus tahu juga batasan kapan kita ngerasa oh ini udah nggak beres. Nah itu kira-kira batasan kita ngerasa udah nggak beres itu ketika apa? Apakah ketika sudah memang mukul lebih dari 3 kali atau gimana gitu, ada nggak sih Mbak, biar nggak terlalu menjerumus gitu? Sebenarnya batasan-batasannya itu kalau suami ini tiba-tiba marah tanpa ada penyebabnya. Nah itu baru apa namanya, kita bisa melaporkan kalau itu KDRT yang tidak bisa dirubah lagi. gitu loh. Karena itu kayak udah sifatnya yang seperti itu mungkin. Iya, jadi kan kita ada toleransi kan Mbak Anja ya. Mungkin marahnya itu di saat kita apa kita mau micu. Kan ada perempuan tuh yang berani Melawan. menyerang, ya, melawan suami seperti itu. Selama yang di perbuatan suami itu yang melenceng, bukan hal yang prinsip, itu masih wajar kalau Masih menurut, bisa ditoleransi. ya masih ditoleransi. Tapi kalau sudah hal yang prinsip terus berulang-ulang, ya terus tanpa penyebab pun dia juga seperti itu, ya mungkin bisa. Nah terus terkait dengan ini Mbak Nuri ya, lingkungan kerja kita sendiri di puskesmas gitu, peran puskesmas dalam menghadapi kejadian KDRT ini gimana Mbak Nuri? Yang pasti peran puskesmas itu kan yang pertama adalah promosi Preventif. preventif ya. Jadi promosi kesehatannya itu digencarkan saat ada catin ya, calon pengantin. Jadi kita pembinaan di situ untuk bagaimana sih hidup berumah tangga. Jadi menyiapkan kesehatan mental para calon pengantin. Jadi nggak hanya kesehatan secara kayak misalnya biasanya kan kita periksa HB gitu Iya. kan, terkait
persiapan kehamilan, tapi juga diselipkan dengan pengetahuan mental gitu Iya, ya. pembinaan kesehatan jiwa bagi calon pengantin. ya, menghadapi kehidupan rumah tangga itu seperti apa. Nah, itu yang pencegahan. Nah, kalau yang sudah terjadi ya puskesmas melakukan pemeriksaan identifikasi di saat ada warga yang melapor. Itu juga bisa. Dan biasanya melapornya itu karena sudah ada luka fisik ya Mbak ya? Biasanya seperti itu. Karena apa? Luka, dipukul atau ditendang gitu ya, terus dibawa ke UGD. Nah, di situ waktu di anamnesa ternyata dipukul suami. Nah, di saat itulah kita melakukan pembinaan. Pembinaannya ini maksudnya ini sudah berulang atau baru sekali. Jadi kita anamnesa di situ. Kalau memang ini sudah kronis KDRT-nya ya mungkin kita bisa arahkan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi untuk melakukan pemeriksaan visum dan lain-lain itu secara hukum itu nanti kepolisian. Kepolisian yang membantu. Jadi kita hanya untuk ketika sudah terjadi KDRT, jadi kita hanya untuk pengobatan fisik sama untuk mengarahkan kemana ini selanjutnya gitu ya Mbak Nuri. Jadi Mbak Nuri ya terkait tadi penanganan puskesmas terhadap korban KDRT. Jadi puskesmas ini sudah pernah berarti ya menangani permasalahan KDRT. Mungkin Mbak Nuri bisa cerita sedikit pengalamannya. Jadi pernah Mbak Anja tahun 2019 itu kalau tidak salah. Sebelum pandemi. Iya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Akhir. Sekitar bulan Oktober 2019. Oh iya. Itu datang ke UGD, mulutnya berdarah, sobek. Ya waktu itu ya nangis. Ada yang ngantar waktu itu. Waktu di awal bilangnya jatuh, tapi terus yang ngantar ini gini, sudah bilang aja apa adanya. Seperti dan itu. yang ngantar itu saudara apa? Yang ngantar ini bibinya. Oh, memang ada saudaranya. Iya, bibinya. Jadi yang korban ini sekitar usia 39 kalau tidak salah waktu itu. Kemudian akhirnya setelah bibinya ngomong apa adanya gitu, si korban ini nangis. Akhirnya ya itu cerita kalau habis ditendang mulutnya sama suami. Ya, ditendang. Jadi bukan ditampar, tapi udah ditendang. Dan itu maksudnya itu berarti kalau memang masih berdarah berarti kan barusan terjadi ya. Jadi waktu itu memang sempat dijahit 3 apa kalau tidak salah itu ya dijahit. Kemudian nah di situ kita masuk untuk apa konseling. Anamnesa si pasien ya berusaha menenangkan di situ, menenangkan. Waktu itu si korban ini bilang, iya saya mau lapor gitu, karena ini sudah yang kesekian kali katanya. Jadi tidak hanya dia yang jadi korban, tapi anaknya juga pernah dipukul juga. Iya dipukul seperti itu. Kemudian setelah ia mau dilaporkan. Setelah diurus ininya surat-suratnya, berkas-berkasnya itu yang mau dilaporkan ke polsek terdekat ya. Ternyata si ibu ini mungkin masih memikirkan ketiga anaknya itu tadi ya. Akhirnya beliau menangis terus sudah tidak jadi gitu. Jadi masih ada berpikir panjang. Nah saat itu memang saya programmer jiwa saat itu memberikan konseling ke depannya itu nanti seperti apa kalau keputusannya ini, kalau keputusannya ini. Jadi lebih diarahkan untuk yang terbaik lah, kalau bisa suaminya berubah. Berarti jadi diberi kesempatan ya. Oh, berarti konseling ke suaminya juga, Mbak Nuri? Waktu itu suami ndak datang. Ndak datang. Suami langsung kabur saat nendang si pasien itu. Nah, di saat sudah memutuskan ndak lapor, seminggu kemudian kunjungan rumah. Oh, jadi dari pihak puskesmas melakukan kunjungan rumah, melihat kondisi keluarga itu tadi. Gimana Bu suaminya gitu. Ternyata memang seminggu ndak pulang. Setelah kejadian itu ndak pulang.
Nah akhirnya ya tetap kita pembinaan, kalau ibu mau terus berarti ibu harus Siap itu dengan tadi. konsekuensi. Iya, harus siap mentalnya kalau ini akan terjadi berulang. Seperti itu. Nah, kalau memang mau dilaporkan ya nantinya akan seperti ini, dan ibu juga harus siap menjadi single parent dengan ketiga anak. Jadi puskesmas itu bukan provokator, tapi sebagai advokasi ya, konselor, advokasi untuk penanganan yang terbaik. Yang terbaik. Kalau boleh tahu nih Mbak ya, sempat mengorek nggak sih kejadian KDRT sendiri itu karena apa untuk yang pasien ini? Yang pasien ini sepertinya ada wanita idaman lain, Mbak Anja. Oh wow, berarti selingkuh itu juga termasuk dalam KDRT psikis ya? Iya, pastinya. Jadi will ini sudah dirasakan sama si istri ya, sudah sekian tahun, kurang lebih 5 tahun. Nah, untuk kekerasannya ini 1 tahun, 1 tahun terakhir baru melakukan kekerasan ya ke istri, karena istri sudah mulai tahu mengorek suami. Nah, jadi di saat ketika itulah, ketahuan baru ketahuan itu marah, main jadi fisik. di apa namanya? Ya pastilah kalau ada orang ketiga itu pasti akan memicu yang namanya KDRT, Benar. pihak suami ke istri. Karena dia takut, sebenarnya masih cinta sama istrinya, tapi aku ya dibolehin selingkuh gitu loh. Jangan diajak pisah gitu. Biasanya laki-laki seperti itu. Kayak apalagi kadang ada yang pakai alibi diperbolehkan untuk poligami. Nah, poligami Nah, seperti itu. Gitu ya. Terus sampai berarti akhir pendampingannya ya di situ ya, ketika kunjungan rumah berapa kali Mbak Nuri? Kunjungan rumah 3 kali kalau tidak salah waktu itu. Terus akhirnya juga pisah sih, Mbak. Oh, akhirnya pisah juga. Tapi tanpa melaporkan KDRT ya. KDRT-nya. Jadi istrinya lebih karena sudah tidak dinafkahi. Kalau tidak salah waktu itu, selain kasar, uangnya juga tidak nyampe. Nggak nyampe. Oh. Akhirnya sudah dukungan keluarga, sudah mending hidup sendiri, anak lebih keluarga lebih enak bantu kan kalau bener. Kalau memang kayak pisah udah ya, single parent. single parent seperti itu. Bener, memang kadang ada juga pengalaman saya pribadi, bukan pengalaman saya pribadi sih, teman saya juga itu orang tuanya ya, yang bapaknya itu selingkuh kan, memang Mbak Nuri selingkuh, terus habis gitu selingkuhnya lagi pas ketika hamil teman saya, dan uminya itu masih mempertahankan, bahkan ketika teman saya kuliah dengan dalih uminya ini bilang umi itu nggak mau kalau anak-anaknya umi merasakan keluarga yang nggak utuh gitu. Dan kakak teman saya tuh bilang justru kita itu merasa utuh ketika sudah nggak ada bapak gitu. Jadi memang kan kadang orang tua ini mikir nanti kasihan anak saya gitu. Iya. Padahal kadang pemikiran anak nggak begitu. Iya. Padahal karena pemikiran anak dia justru ngerasa aman ketika nggak ada orang tuanya, karena dia mungkin pernah melihat ya ketika sang bapak memukul ibunya itu kan justru trauma. Dan ketika bapaknya sudah tidak ada, mungkin dia akan merasa lebih aman. Jadi mungkin juga perlu nggak hanya berasumsi, tapi juga langsung bertanya kepada anak gitu ya Mbak Nuri ya, terkait dengan itu. Gitu. Biasanya kalau anak-anak yang seperti itu, biasanya dia sudah merasakan kekerasan dari ayahnya, Mbak Anja. Jadi tidak hanya melihat ayahnya melakukan kekerasan ke ibunya, jadi Dia juga kena dia dampak. sudah merasakan kekerasan dari ayahnya ini. Jadi mending dia milih kayaknya lebih enak nggak ada ayah. Jadi Benar-benar kayak gitu juga bisa. Jadi apabila terjadi KDRT, segera lakukan pelaporan ke puskesmas bisa, atau ke hotline KPPA seperti di bawah ini. Udah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, luar biasa sekali ya ilmunya tentang ya penyebab KDRT, terus kita telisik dari memang
ketidakstabilan emosional dan tuntutan atas haknya tanpa mau melihat kewajibannya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya Mbak Nuri, terutama saya yang belum menikah ya. Mungkin jadi buat bisa persiapan ya ilmu pranikah. Jadi terima kasih banyak untuk ilmu hari ini. Jadi mungkin lain kali bisa sharing tentang kesehatan lainnya, karena kan memang mental health issue itu banyak sekali ya sekarang ya. Iya, banyak sekali, banyak. Terkait remaja dan lain sebagainya. Mungkin lain kali kita bisa share kembali. Untuk hari ini terima kasih banyak Mbak Nuri, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Siap, terima kasih. Sama-sama Mbak Anja. Iya.